Bismillahirrahmanirrahim. Ada tips dari Syekh Ibnu Qayyim al-Jauzi di kitab Madarijus Salikin untuk kita bisa melahirkan jiwa istiqomah. Itu yang pertama, mari melakukan kebaikan secara optimal. Jadi rumusnya 3: optimal, moderat, dan ilmu. Jadi optimal itu berarti apa? Berikan yang terbaik yang kita mampu. Jadi tidak usah tanya, Pak, saya bisanya, pokoknya lakukan sebaik yang kita mampu, itu saja. Mungkin ya belum sempurna, tapi itulah yang bisa kita berikan, yang bisa kita lakukan. Ini namanya optimal. Jadi itu kunci pertama yang membuat jiwa kita bisa istiqomah. Kunci kedua, kata Ibnu Qayyim, untuk membentuk jiwa yang istiqomah, selain kita menjalankan sekuat kita, yang kedua, jangan melampaui batas, berlebihan, atau mengurangi batas. Harusnya sih kita kuat melakukan sampai batas ini, tapi kita tidak melakukannya atau melampauinya. Ini namanya tidak moderat. Jadi kalau sepertiga malam terakhir saja sholat tahajud saya bisa, Pak, oke, tidak apa-apa. Jangan dikurangi, jangan ditambahi. Nah, ini berarti pas. Ini memudahkan untuk istiqomah. Dan yang ketiga, ilmu. Ya tentu saja harus cocok teorinya. Jangan ngarang sendiri. Segala sesuatu ada ilmunya. Jadi membangun jiwa istiqomah itu, rumus pertama, berikan yang terbaik yang kita bisa. Rumus yang kedua, jangan berlebihan. Dan rumus yang ketiga, belajar terus. Tambah terus ilmunya. Sehingga kita bisa tambah baik, tambah baik. Lanjut. Nah, kembali ke Imam Syekh Abu Ali Ad-Daqqaq tadi. Prosesnya istiqomah, kata beliau, lewat 3 jalan. Yang pertama takwim, yang kedua iqomah, baru ada istiqomah. Berarti kalau versi beliau tidak ujuk-ujuk, Pak, saya ingin istiqomah, Pak. Ada prosesnya dulu, pelan-pelan. Awalnya apa? Takwim. Takwim itu sama seperti takholli, pembersihan jiwa. Jadi pintu gerbangnya apapun itu ya tobat, seperti minggu lalu ya. Ini namanya takwim. Takwim itu berusaha berdiri. Nah, untuk bisa tegak berdiri, ya kita perlu membersihkan jiwa, membersihkan diri kita. Pak, apa tidak bisa, Pak? Saya masih sangat kotor dan ingin melakukan istiqomah. Kalau istiqomah hanya dalam definisi mengulang-ulang kontinu satu tindakan, mungkin bisa. Tapi kalau hanya ini kan tidak kena tujuannya istiqomah tadi. Karena kebaikan itu kalau diwadahi oleh wadah yang kotor, keluarnya bisa kotor. Atau dia tidak jernih lagi. Wadahnya amal itu kan diri kita. Kalau diri kita masih kotor, ya minggu lalu saya bilang, wadah yang kotor diisi kebaikan apapun, ya kekotoran diri akan mengkontaminasi kebaikan tadi. Jadi proses pertama takwim dulu. Jadi perjuangan pembersihan diri ini nanti jadi kunci di kebaikan apapun. Kalau sudah, baru iqomah. Ini mirip seperti tahalli.
kita isi dengan kebaikan-kebaikan, menegakkan kebenaran, itu iqomah. Dan ulang-ulang terus sampai menjelma istiqomah. Jadi ini 3 proses utama yang penting kita jalankan saat istiqomah. Bersihkan diri, isi dengan kebaikan, istiqomahi kebaikan itu. Tidak bisa ujuk-ujuk, saya ingin istiqomah Pak, sekarang langsung. Tidak. Ada prosedurnya pelan-pelan. Karena jangan sampai kita mengistiqomahi keburukan, kekeruhan, kekotoran. Jadi ini tips dari Syekh Ali Ad-Daqqaq. Nah, sekarang jenis-jenisnya. Ini biar semakin lengkap ya wawasan kita tentang apa itu istiqomah. Saya ambilkan dari 2 tokoh. Yang pertama dari Syekh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, dan yang kedua dari Syekh Abu Sa'id Al-Khatimi. Ini agak mirip sebenarnya, tapi cara menjelaskannya berbeda. Istiqomah jenis pertama, kata Ibnu Qayyim, itu istiqomah dalam perkataan. Ini yang sering kita sebut konsisten. Tadi bilang apa, sekarang tetap akan bilang itu juga. Karena dia mantep dalam kebenaran. Tidak, apa kalau orang Jawa punya istilah esok tempe sore dele. Tadi ngomong apa, sekarang ngomong apa, sesuai kepentingannya. Tidak, kalau orang istiqomah itu karena dia yakin dengan kebenarannya, tadi begitu, sekarang juga begitu. Jadi sesuai dengan kebenaran yang dia yakini. Dia tidak mencela-mencela hanya karena ada kepentingan. Kalau ada yang kayak gini berarti orang ini tidak istiqomah dengan kebenarannya, khususnya istiqomah dalam hal perkataan. Misalnya ada orang yang tidak dikenal terus melakukan kejahatan, dia keras sekali, wah itu jahat, itu salah, itu masuk neraka. Begitu temannya yang melakukan, tidak berani keras lagi. Nah ini berarti tidak istiqomah, tidak tegas, karena yang melakukan temannya. Yang kedua, istiqomah dalam perbuatan. Ya kalau ini ya yang normal ya, yang tadi mantap melakukan sesuatu pekerjaan. Yang ketiga, istiqomah dalam sikap, teguh dalam sikap. Jadi sikap ini ya mental, situasi batinnya. Awalnya beriman, ya untuk selanjutnya memedomani keimanan. Ini namanya teguh dalam sikap batinnya. Yang terakhir, istiqomah dalam niat. Nah, jadi kalau sudah niat, dikuati, terus istiqomai, dijalankan terus seperti itu. Nah, ini namanya istiqomah dalam niat. Saya niat Pak, bulan ini saya mau rajin ikut ngaji terus misalnya. Ini niat. Besok kok kita jalankan benar, niatnya hidup terus, ini namanya istiqomah dalam niat. Terus niat ini dikatakan, dibunyikan, Pak saya janji bulan ini ngaji terus. Minggu depan ditanya begitu, jawabannya sama, saya tetap bulan ini ingin ngaji terus Pak. Ini istiqomah dalam perkataan. Kemantapan hati untuk terus ngaji bulan ini namanya istiqomah dalam sikap. Tiap malam Kamis hadir ke sini, ini namanya istiqomah dalam perbuatan. Jadi tidak hanya perbuatan saja, ini yang tadi saya sebut koheren, semua unsur diri kita istiqomah. Nah, ada lanjutannya jenis-jenis istiqomah. Ini agak berbeda meskipun kata-katanya sama. Yang pertama, kalau ini dari Abu Sa'id Al-Khatimi. Yang pertama, istiqomah dalam perkataan. Istilahnya istiqomatul lisan ala dzikri wassana. Nah, kalau yang ini istiqomah dalam perkataan itu
mulut kita terus berzikir, memuji Allah. Pokoknya tidak berhenti-berhenti. Subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, terus begitu. Ini namanya istiqomah perkataan. Yang keluar pokoknya yang begitu-begitu terus. Tidak ada misuh-misuhnya, tidak ada jelek-jeleknya pokoknya. Kalimat thayyibah terus. Jadi zikir wasana. Ya meskipun tidak harus demonstratif sambil bawa tasbih besar kemana-mana. Subhanallah, subhanallah. Nanti orang bubar. Jadi tapi mulutnya tidak berhenti memuji Allah, berzikir, mendawamkan, menyebut namanya. Ini memudahkan kita untuk tambah dekat, tambah cinta dengan Allah. Ini berat, kecuali memang bagi orang-orang yang di hatinya ada rasa cinta pada Allah. Seperti kalian kalau pas jatuh cinta itu kan, kamu sering menyebut namanya. Jangan-jangan passwordnya Facebookmu juga inisial namanya atau tanggal lahirnya. Oke ya, baik. Nah ini jenis pertama. Oke. Jenis kedua, istiqomah dalam jiwa. Istiqomahnya jiwa, kata Syekh Abu Said, itu jiwa yang penuh rasa taat dan rasa malu. Istiqomatun nafas ala ta'ah wal hayat. Yang ada di pikiran itu menjalankan perintahnya Allah dan malu karena Allah selalu melihat kita. Jadi rasa malu ini penting. Ini kalau di sufi makomnya namanya makom muraqabah, merasa Allah dekat dan selalu mengawasi. Ini namanya istiqomahnya jiwa. Mari jiwa kita istiqomahkan untuk selalu berada dalam kondisi taat dan malu di hadapan Allah. Ini jenis istiqomah kedua. Istiqomah ketiga, istiqomahnya hati. Ini istilahnya adalah istiqomatul qalb alal khauf war roja. Kondisi hati yang takut dan sekaligus berharap pada Allah terus menerus. Nah ini namanya istiqomatul qalb. Ada yang keempat, istiqomatul ruh. Istiqomatul ruh ala siddiq was sofa. Ini roh yang senantiasa sibuk dalam kebenaran dan kesucian, menjauhi segala yang kotor, yang keruh, yang bohong, yang curang dan lain sebagainya. Ini namanya istiqomatul ruh. Dan paling tinggi istiqomatus sir, yaitu istiqomatus sir ala ta'zim wal wafa. Jadi kondisi jiwa yang senantiasa, sir itu jiwa yang paling dalam, senantiasa mengagungkan Allah dan menepati janjinya pada Allah untuk menomorsatukan Allah dalam kehidupan. Ini namanya istiqomatus sir. Jadi yang paling luar perkataan, masuk sedikit ke jiwa, masuk lagi ke hati, masuk lebih dalam lagi ke ruh, masuk yang paling dalam sir. Jadi ini lapisan-lapisan jiwa kita. Kalau dalam tasawuf, semuanya perlu karakter istiqomahnya masing-masing. Oke, baik, ini nanti mungkin lain waktu kita jelaskan lebih dalam tentang level-level jiwanya manusia ini. Yang penting kita tahu tempatnya istiqomah itu ternyata luas dan dalam.